Hari ini kita akan belajar materi gangguan pada organ peredaran darah manusia. Penyebab gangguan organ peredaran darah manusia diantaranya yang pertama adalah penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya karena lemak. 2. Penyempitan pembuluh darah. 3. Terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. 4. Terlalu lama berdiri atau bekerja menggunakan kaki yang terlalu lama. 5. Kekurangan zat hemoglobin dan zat besi. 6. Faktor usia, pengobatan, dan kondisi cuaca. Dan yang ketujuh adalah merokok dan terlalu banyak makan makanan asin yang mengandung natrium. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena faktor non-keturunan dan faktor keturunan. Faktor non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan tidak sehat, misalnya terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkolesterol tinggi. Gangguan organ peredaran darah manusia dibagi menjadi dua. Pada faktor non-keturunan diantaranya 1. Jantung koroner. 2. Sklerosis. 3. Varises. 4. Anemia. 5. Leukemia. 6. Hipotensi. Dan yang ketujuh adalah hipertensi. Pada faktor keturunan diantaranya 1. Hemofilia. Dan yang kedua adalah thalassemia. Gangguan organ peredaran darah pada manusia yang kita bahas, yang pertama adalah anemia. Gangguan ini disebabkan oleh rendahnya kadar hemoglobin atau Hb dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderita adalah mudah lelah dan merasa pusing. Ini adalah gejala dari anemia. Ini adalah gambaran sel darah normal. Dan ini adalah gambaran dari sel darah pada penderita anemia. Selanjutnya adalah hipotensi atau tekanan darah rendah. Gangguan ini disebabkan oleh penurunan tekanan darah. Darah rendah atau hipotensi adalah kondisi tekanan darah berada di bawah 90/60 mm Hg. Tekanan darah normal berkisar antara 90/60 mm Hg dan 120/80 mm Hg. Jadi hipotensi atau tekanan darah rendah ini tekanan darahnya berada di bawah dari batas ambang bawah tekanan darah yang normal. Tanda-tanda tekanan darah kamu rendah, yang pertama adalah pusing, lemas, mual, berkunang-kunang, tubuh terasa goyah, jantung berdebar kencang, pingsan, dan muntah. Selanjutnya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Gangguan ini disebabkan oleh naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah tekanan darah yang berada pada nilai 130/80 mm Hg atau lebih. Padahal tekanan darah normal itu berkisar antara 90/60 mm Hg dan 120/80 mm Hg. Gejala hipertensi diantaranya adalah sakit kepala atau pusing, jantung berdebar-debar, disertai rasa sakit di dada, gelisah, penglihatan kabur, serta mudah lelah.
Selanjutnya, gangguan organ peredaran darah pada manusia yaitu sklerosis. Gangguan ini adalah pengerasan pembuluh nadi atau arteri yang disebabkan oleh terbentuknya kerak keras di bagian dalam pembuluh nadi. Bila kerak tersebut dari senyawa lemak disebut aterosklerosis. Ini adalah gambaran dari aterosklerosis, di mana pengerasannya berasal dari senyawa lemak. Bila kerak tersebut dari senyawa kalsium disebut arteriosklerosis. Ini adalah gambaran dari arteriosklerosis, di mana pengerasannya dinding ini berasal dari senyawa kalsium. Selanjutnya adalah leukemia atau kanker darah. Gangguan ini disebabkan oleh produksi sel darah putih yang tidak normal oleh tubuh. Pada leukemia, sel darah putih memperbanyak diri tanpa kendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Ini adalah gambaran dari sel darah normal. Dan ini adalah gambaran dari sel darah pada penderita leukemia, di mana jumlah sel darah putihnya sangat banyak dan mereka memakan dari sel darah merah yang ada di tubuh. Selanjutnya adalah jantung koroner. Jantung koroner adalah gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Ini adalah gambaran pembuluh arteri koronaria yang normal, dan ini adalah gambaran dari arteri koronaria yang menderita jantung koroner, di mana terdapat penumpukan lemak sehingga aliran darah terhambat. Selanjutnya adalah varises. Varises merupakan pelebaran pembuluh balik atau vena yang umumnya terjadi pada bagian betis. Di bagian betis tersebut tampak tonjolan berbelok-belok berwarna biru. Ini adalah contoh varises. Ini adalah kaki normal. Varises terjadi karena terlalu banyak berdiri atau kerja yang banyak menggunakan kaki. Selanjutnya adalah hemofilia. Gangguan hemofilia disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Ini adalah gambaran dari darah yang normal. Jika terjadi luka, maka darah akan membeku sehingga mempercepat penyembuhan luka. Dan ini adalah gambaran dari penderita hemofilia, di mana darah tidak membeku secara normal sehingga menyebabkan lamanya penyembuhan pada luka. Selanjutnya adalah talasemia. Talasemia merupakan kelainan darah yang diturunkan dari orang tua. Kelainan ini membuat penderitanya mengalami anemia atau kurang darah. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Ini adalah gambaran dari sel darah normal, dan ini adalah gambaran dari sel darah penderita talasemia, di mana bentuknya tidak beraturan.
Selanjutnya adalah cara mencegah gangguan organ peredaran darah manusia. Usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah adalah dengan melakukan pola hidup sehat. Di antaranya, yang pertama adalah perbanyak makan buah dan sayur. Yang kedua adalah makan makanan yang matang. Yang ketiga adalah cuci tangan pakai sabun. Yang keempat adalah istirahat yang cukup. Yang kelima adalah olahraga teratur. Dan yang keenam adalah minum air putih yang cukup. Sekian materi hari ini. Terima kasih, semangat, dan selamat belajar.